Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai program linier mata pelajaran matematika kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran ini lebih mudah dipahami dan lebih bermakna, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik anak-anak, video ini adalah video kedua dari kumpulan video-video mengenai program linier. Jadi jika kalian belum menyaksikan video pertama dari video program linier, kalian bisa saksikan di link di atas. Oke? Baik. Di pelajaran ini, di pelajaran program linier ini, kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 video di pembelajaran. Yang pertama mengenai program linier ini adalah video pertama membahas tentang materi penunjang. Materi penunjang kemarin ada di video pertama, linknya tadi udah Bapak sampaikan. Kemudian video kedua akan membahas tentang pemodelan program linier. Ya, berarti di video kali ini ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah materi penunjang pemodelan program linier. Kemudian yang ketiga adalah menggambar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Kemudian di video keempat kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai optimum dari suatu program linier. Nah, dari keempat video ini kita hari ini akan masuk ke video kedua, yaitu tentang bagaimana pemodelan program linier. Baik, kita lanjut. Program linier, pemodelan program linier. Di video ini, program linier akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah pemodelan program linier pada masalah kontekstual. Ini adalah pada masalah keseharian. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di video ini adalah tentang pemodelan program linier pada diagram Kartesius. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memodelkan program linier yang diketahui sebuah diagramnya, ya, di diagram Kartesius. Ya, baik, kita akan masuk ke bagian pertama atau babak pertama di pembahasan model program linier ini, yaitu tentang pemodelan program linier. Program linier, ya, pemodelan program linier pada masalah kontekstual. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tulis ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya kalau dalam sebuah kasus kita harus bisa membagi-bagi cerita atau kasus tersebut ke dalam beberapa bagian. Partnya 1, 2, dan 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua itu adalah dengan membuat permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel, misalnya X dan Y. Jadi untuk memudahkan, atau ketika dalam pemodelan matematika itu biasanya part-part atau bagian-bagian yang akan kita cari itu kita akan memodelkan menjadi sebuah variabel X dan Y. Kenapa harus dimodelkan? Untuk mempersingkat atau mempermudah dalam penulisan matematika. Ya, jadi yang langkah kedua adalah buatlah permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Ya, misalnya X dan Y. Kemudian yang ketiga, yang C, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Jadi langkah pertama tadi adalah kita pisah-pisahkan soal cerita itu menjadi beberapa part, beberapa bagian yang menjadi petunjuk. Kemudian kita misalkan petunjuk-petunjuk tersebut menjadi variabel X dan Y misalnya. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Jadi di video kali ini lebih tepatnya adalah belum masuk ke nilai optimumnya dalam suatu program linier, tetapi bagaimana cara membentuk pertidaksamaan linier untuk masalah program linier tersebut. Oke, yang C ya, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh masalah kontekstual yang membahas tentang program linier. Oke, kita akan coba bahas di beberapa contoh
kontekstual. Yang pertama, dilihat di sini. Di sebuah pameran, seorang sales disuruh menjual jenis barang A dan barang B. Artinya barangnya ada dua, barang A dan barang B. Sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit dan barang B minimal 20 unit. Jumlah kedua jenis barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Oke, tadi ada minimalnya, minimal part A, minimal part B, dan minimal maksimal keseluruhan. Kemudian selanjutnya, sales tersebut akan mendapatkan komisi 50.000 untuk setiap penjualan barang A dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B. Pertanyaannya, berapa komisi minimal yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target penjualan? Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ada yang perlu Bapak tekankan. Di video kali ini kita tidak akan mencari berapa komisi minimal yang akan diterima sales tersebut, tetapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana cara membuat soal cerita ini atau masalah kontekstual ini menjadi bentuk matematikanya. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah hanya memodelkan saja. Baik, kita akan masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama dari contoh masalah kontekstual tersebut adalah tuliskan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi soal cerita tadi kalau kita pisah-pisah ada beberapa kalimat kan tadi. Yang pertama itu adalah sales tersebut harus menjual barang A minimal 10. Nah, kenapa minimal? Berarti kalau namanya minimal 10 itu berarti paling sedikit 10. Kalau 9 nggak boleh. Jadi yang boleh itu 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Dan kemudian barang B minimal 20. Ingat, ini kata-katanya adalah minimal 20. Artinya 20 itu masuk dan kurang dari 20 tidak masuk. Yang kedua, jumlah kedua jenis barang yang harus dijual tidak lebih dari 100 unit. Artinya barang yang dijual tidak boleh lebih dari 100 unit. Kalau tidak boleh lebih dari 100 unit boleh atau tidak? Ya, betul. 100 unit itu boleh kalau tidak lebih dari 100 unit. Kalau misalnya bahasanya kurang dari 100 unit, maka 100 itu tidak masuk. Tetapi di sini adalah tidak lebih dari 100. Artinya 100-nya itu adalah masuk. Selanjutnya yang ketiga kalimatnya adalah sales tersebut akan mendapatkan komisi Rp50.000 untuk setiap penjualan barang A dan Rp40.000 untuk setiap penjualan barang B. Nah, di kalimat ketiga ini adalah sudah masuk ke bagaimana cara menghitung nilai optimalnya. Kemudian yang keempat, pertanyaan dari masalah tersebut adalah berapa komisi minimal yang akan diterima sales tersebut jika ia mencapai target penjualan. Nah, untuk mencari berapa komisi minimal itu menggunakan kalimat yang ketiga. Komisinya Rp50.000 untuk A dan Rp40.000 untuk B. Baik, langkah selanjutnya apa? Setelah kita sudah bagi-bagi menjadi beberapa petunjuk, ada 1, 2, 3, 4 petunjuk, maka selanjutnya adalah yang B itu adalah buatlah permisalan seperti X dan Y. Jadi kita buat permisalan menjadi variabel X dan Y. Ingat, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini yang dibahas itu adalah barang A dan barang B. Yang menjadi pertanyaan itu adalah tentang komisi, dan yang komisi itu berhubungan dengan barang A dan barang B. Maka yang kita permisalkan di dalam kasus ini adalah misalkan X-nya itu sama dengan banyaknya barang A yang terjual. Ingat, yang dimisalkan itu bukan A-nya, tetapi banyaknya barang A. Ini yang sering biasanya salah ketika dalam permisalan. Jadi yang dipermisalkan itu adalah banyaknya. X itu adalah banyaknya barang A, bukan X itu sama dengan A, tetapi X itu adalah banyaknya barang A. Selanjutnya yang Y-nya banyaknya barang B yang terjual. Berarti Y itu adalah banyaknya barang B yang terjual, bukan yang nggak terjual. Oke ya, kita mudah-mudahan paham. Selanjutnya langkah ketiga itu adalah buatlah sistem pertidaksamaan linier
dari hal-hal yang sudah diketahui. Oke, kita lihat di bagian pertama. Di sini sales tersebut harus dapat menjual barang A. Nih, harus dapat menjual barang A minimal minimal 10 unit. Ya. Minimal 10 unit berarti karena dia minimal berarti banyaknya barang A. Ingat, banyaknya barang A itu adalah X. Ketika banyaknya barang A itu X dan katanya minimal yang harus dijual itu adalah 10, maka X-nya harus seperti apa? Apakah kurang dari atau lebih dari 10? Nah, jawabannya adalah X itu lebih dari sebentar ya, kita hapus. Nah, di sini kita lihat ya, dilihat di situ di slide. Banyaknya barang A itu minimal adalah 10 unit. Karena dia minimal 10 unit, maka 10 kira-kira masuk nggak? Apa? Ya, betul, masuk. Jadi 10 itu masuk ke dalam unit yang harus dijual. Berarti karena 10 masuk, 9 masuk? Tidak. 11 masuk? Iya. Karena 10 dan seterusnya minimalnya, berarti permisalan yang pertama itu adalah X lebih dari atau sama dengan 10. Kalau kita ganti X-nya dengan kalimat aslinya, berarti banyaknya barang A yang terjual lebih dari atau sama dengan 10. Berarti syarat pertama begitu kan? Sehingga dituliskan X lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian yang kedua, barang B minimal 20 unit. Berarti B itu kan tadi banyaknya itu adalah Y. Berarti Y lebih dari atau sama dengan 20. Ingat bahasanya di sini minimal 20. Karena dia bahasanya minimal 20, berarti 20-nya masuk. Kalau misalnya lebih dari 20, maka 20-nya tidak masuk. Ya, itu untuk membedakan kapan dia menggunakan sama dengan, kapan dia hanya lebih dari atau kurang dari saja. Karena di sini menggunakan minimal 20, maka dia menggunakan lebih dari atau sama dengan 20. Oke, ketika kita sudah dapat nilai X lebih dari atau sama dengan 10 dan nilai Y lebih dari atau sama dengan 20, kita pindahkan ke permisalannya. Di sini ya, berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 10 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 20. Kemudian kita lanjut ke petunjuk kedua. Jumlah kedua jenis barang yang harus dijual tidak lebih dari 100. Tidak lebih dari 100. 100-nya kira-kira masuk nggak kalau tidak lebih? Kalau tidak lebih berarti 100 masuk. Kalau 101 tidak masuk. Kalau 90 masuk. Yang jelas dia tidak lebih dari 100. Tidak lebih. Berarti 100 masuk. Makanya di sini yang selanjutnya adalah X tambah Y, berarti banyaknya barang A ditambah banyaknya barang B tidak lebih dari 100. Jadinya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Ya, itu petunjuk yang kedua. Kita masukkan, kalau sudah dapat kita tuliskan di sini, kita kumpulkan. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Selanjutnya apa? Selanjutnya, sales tersebut akan mendapatkan komisi 50.000 untuk setiap penjualan barang A dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B. Ini kita bisa modelkan, berarti yang 40.000 itu kalau komisi A, barang A, sehingga akan kita tuliskan menjadi 50.000 X tambah 40.000 Y sama dengan titik. Ya, jadi nanti ketika kita sudah mencari pemodelannya, baru kita masukkan nilai X dan Y yang mungkin ke dalam persamaan ini, yang ketiga, petunjuk ketiga, baru kita akan mendapatkan nilai optimumnya. Atau di sini, karena di sini optimumnya ditanyakan adalah minimal komisi, maka nilai optimumnya adalah nilai yang paling rendah. Nah, jadi kalau misalnya dalam pertanyaan, buatkanlah pemodelan matematikanya dari soal tersebut, cukuplah ini saja.
X lebih dari atau sama dengan 10, Y lebih dari atau sama dengan 20, dan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Kenapa yang ini tidak dimasukkan? Karena ini nanti dimasukkannya kalau kita mencari nilai optimumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, dimasukkan. Itu contoh yang pertama. Kalau masih belum paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau belum paham, boleh kamu mundurkan lagi videonya, coba dibaca lagi, ditonton lagi pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kamu dimudahkan oleh Allah untuk menyerap apa yang Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya contoh yang kedua, kita kasusnya berbeda lagi. Contoh yang kedua adalah seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet. Nah, kalau ini agak ramai daripada yang tadi. Kalau tadi kan simple banget ya. Kalau yang ini contoh kontekstualnya agak rame, tidak sesimpel tadi. Coba perhatikan di sini, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Oh, jadi anak itu minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Gitu ya. Sini. Kemudian tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Jadi di sini ada perbedaan kandungan vitamin antara tablet 1 dan tablet 2. Kemudian dalam 1 hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Kemudian pertanyaannya apa? Jika harga 1 tablet atau tablet jenis 1 itu adalah 4.000 per biji dan tablet kedua itu 8.000 per biji. Nah, pertanyaannya di sini, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Jadi ini permintaan dari contoh ini adalah bagaimana kita merumuskan formula biar pengeluaran untuk membeli tablet itu atau meminum 2 jenis tablet itu mendapatkan harga yang paling murah. Jadi nilai optimumnya di sini adalah nilai minimum pengeluarannya, ya. Jadi yang dicari kira-kira komposisi mana yang pas, kebutuhan vitamin anak itu terpenuhi, tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi program linear di sini adalah bagaimana cara menentukan pengeluaran atau cara mencari komposisi yang pas untuk melakukan pengeluaran yang lebih murah. Gimana caranya? Ingat kayak tadi, caranya dari kalimat ini kita akan rubah menjadi beberapa part petunjuk. Yang pertama, tuliskan ketentuan yang berlaku. Oke, yang pertama adalah tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, ya. Itu yang tablet pertama. Tablet kedua, jenis 2 itu mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Kemudian petunjuk yang ketiga, dalam 1 hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika harga tablet pertama itu harganya 4.000 per biji dan tablet kedua harganya 8.000, lebih mahal ya tablet kedua per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya adalah berapa? Nah, jadi komposisi yang pas nanti berapa tablet, yang tablet 1 berapa, tablet 2 berapa. Oke, setelah kita bagi part-part menjadi berapa petunjuk, 1, 2, 3, 4 petunjuk, maka dari 4 petunjuk itu kita rubah ya. Tadi ada 4 petunjuk, ini kita buatkan menjadi tabel. Tabelnya apa? Jadi tadi ada jenis tablet, ada 2 ya. Tablet pertama, tablet 1 dan tablet 2. Kemudian kita bikinkan tabel seperti ini. Di sini adalah jenisnya, jenis tablet 1, 2, kemudian vitamin A, vitamin B, dan harganya. Oke, tablet pertama tadi, nih di sini tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A, maka kita tuliskan di sini 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Harganya, kemudian yang kedua, tablet kedua, petunjuknya adalah mengandung 10 unit vitamin A
dan 1 unit vitamin B. Kemudian keperluannya itu katanya berapa keperluannya? Nah, bisa kita lihat di sini. Dalam 1 hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A. Berarti di sini keperluan yang pertama dia harus punya 25 unit untuk vitamin A dan 5 unit vitamin B. Artinya apa? 25 itu adalah minimal yang harus dikonsumsi anak. Jadi kandungan vitamin A yang perlu dikonsumsi oleh anak itu dalam sehari minimal itu adalah 20. Artinya kalau lebih tidak masalah. Tetapi kalau kurang itu bermasalah. Sama dengan vitamin B-nya. Vitamin B-nya itu berarti di sini artinya adalah memerlukan minimalnya 5. Berarti kalau 6 boleh, kalau 4 nggak boleh, ya. Kemudian tadi kita ketahui bahwa harga satunya itu adalah 4.000, ya. Dan harga yang keduanya adalah tablet keduanya adalah 8.000, ya. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Dari tabel ini kita bikinkanlah pemodelan. Ingat di sini pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah berapa biji tablet yang harus dikonsumsi, ya. Berarti kita bikin buatlah permisalan seperti X dan Y, ya, seperti yang tadi. Apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan karena kita di sini pertanyaannya adalah mengenai tabletnya, bukan vitaminnya, maka yang kita misalkan itu adalah banyaknya tablet jenis 1 dan banyaknya jenis tablet 2. Karena yang ditanyakan adalah tabletnya berapa. Kan tadi berapa minimum kan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli tablet. Karena yang ditanyakan adalah tabletnya, maka di sini tablet yang kita permisalkan. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah vitaminnya, berarti yang dimisalkan adalah vitaminnya. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah tabletnya, maka di sini dimisalkan adalah tabletnya, ya. Kemudian C, buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Berarti persamaan pertama itu bunyinya adalah, ingat tablet pertama itu menghasilkan, ya, di tablet pertama. Jadi ini kan tablet pertama nih. Nah, di sini kan tablet. Jadi kita nanti permisalannya itu karena yang dimisalkan tadi X itu adalah banyaknya tablet 1, maka yang akan kita misalkan dia jadinya ke bawah sini. Ke bawah sini. Kenapa kok ke bawah? Iya, karena X itu adalah mewakili tablet. Jadi yang pertama ini, persamaan pertama itu mewakili adalah persamaan untuk vitamin A. Nah, coba jadinya tablet pertama itu menghasilkan berapa vitamin A? 5. Berarti nanti di sini permisalannya adalah 5X. Kalau Bapak bahasakan menjadi bahasa nyatanya, jadi begini. 5 vitamin A dikali banyaknya tablet A, tablet 1 ditambah 10 vitamin A, ya, dikali banyaknya tablet kedua, itu jumlahnya harus lebih dari atau sama dengan 25. Kenapa harus lebih dari? Ingat tadi minimalnya kan 25 untuk vitamin A. Makanya di sini dimisalkan 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 25. Karena 25-nya itu masuk ke dalam permisalan, ya. Masuk ke dalam permisalan. Makanya di sini dituliskan untuk persamaan pertamanya adalah 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 25. Artinya masalah ini harus memenuhi vitaminnya itu adalah paling sedikit 25. Makanya persamaan pertama dia ngomongin vitamin A di tablet pertama dan tablet kedua. Kemudian yang persamaan kedua, pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5. Yang kedua ini dia membahas tentang vitamin B. Nah, vitamin B di tablet 1 apa? Berapa? Di tablet pertama vitamin B itu hanya ada 3, makanya di sini ditulis 3X tambah berapa di tablet kedua? Vitamin B-nya cuma 1 tambah Y berapa yang diperlukan? 5, berarti lebih dari atau sama dengan 5. Sehingga persyaratannya yang terjadi adalah 3X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kemudian Pak, ini dapat dari mana? X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa tadi di contoh yang pertama nggak ada? Tadi di contoh pertama itu kita sudah punya batas minimum X-nya adalah lebih dari 10, ya.
dan lebih dari 20. Sedangkan di sini tidak ada batasan. Kenapa 2 pertidaksamaan ini harus ada? Coba bayangin aja. Kita ngomongin realitas. Kalau kita ngomongin tablet tadi, mungkin nggak tablet itu bernilai negatif? Misalkan jadi komposisi yang mungkin adalah negatif 1 tablet ditambah negatif 2 tablet. Mungkin nggak tabletnya itu negatif kalau dalam kehidupan nyata? Tidak mungkin. Makanya di sini ada syarat tambahan. Syarat tambahan dalam program linear kasus ini itu X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena paling sedikit kan 0. Tidak mengkonsumsi, nggak mungkin dia negatif konsumsi, nggak mungkin. Yang mungkin itu hanya dia 0 konsumsi tablet 1. Jadi 0 konsumsi tablet satunya. Dan yang tablet 2 juga nggak mungkin negatif. Makanya di sini syarat tambahan yang wajib walaupun tidak diceritakan dalam ceritanya itu adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa yang tadi nggak ada, Pak? Ya itu tadi Bapak bilangin. Karena tadi kan sudah jelas X-nya minimal 10. Nggak mungkin dia akan kena 0 karena minimalnya adalah 10. Kalau di sini kan belum ada petunjuk itu. Oke ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, ya jadi di sini di program linear ini ya. Jadi sistem model pemodelan program linearnya itu atau pertidaksamaannya itu adalah 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 25. Kemudian yang kedua adalah 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5. Dan yang ketiga X lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi untuk pemodelannya adalah 4 ini. 4 pertidaksamaan ini. Sedangkan untuk yang harganya tadi Pak, itu tidak perlu dicantumkan kalau yang ditanyakan adalah pemodelannya saja. Ya. Jadi yang 4000 tadi harga yang 4000X tambah 8000Y itu nanti digunakan ketika kita mencari nilai optimumnya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Pemodelan program ini apa? Yang kita masuk ke bagian kedua. Tadi kita sudah ngebahas ada 2 contoh soal ya mengenai bagaimana memodelkan program linear dalam bentuk kehidupan sehari-hari atau soal berbentuk kontekstual. Sekarang kita masuk ke babak kedua dari video ini. Babak kedua dari video ini adalah pemodelan program linear pada diagram Cartesius. Nah, kalau ini kasusnya adalah diketahui gambarnya. Nah, ketika diketahui gambarnya, kalau tadi kan diketahui ceritanya, kalau ini sudah dalam bentuk gambar, kita harus tahu mana program linearnya bentuknya seperti apa modelnya. Gimana caranya? Ayo kita ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama itulah tentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian yang kedua, tentukan model matematikanya. Jadi pertidaksamaannya nanti ditentukan. Kemudian udah gitu aja. Jadi ada 2 ketika kita dalam bentuk diagram Cartesius yang harus kita amati atau yang harus kita kerjakan adalah pertama adalah tentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua kita baru ubah menjadi dalam bentuk pertidaksamaannya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal pemodelan program linear pada diagram Cartesius. Sebelum kita masuk ke contoh soal, perhatikan di sini ada 2 jenis penulisan program linear yang umum dalam soal-soal di buku ataupun di luar itu bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti yang ini ya. Tetapi apa bedanya antara yang Bapak centang dengan antara yang ini dengan yang itu? Apa bedanya? Bedanya itu coba perhatikan di sini. Kalau yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri itu yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaian. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Umumnya dalam soal-soal di ujian nasional maupun di buku-buku itu adalah yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Kenapa yang sebelah kirinya itu yang diarsir bukan daerah penyelesaian? Ini disarankan Bapak kerjakan ketika kita mengerjakan di buku tulis. Kenapa? Karena biasanya kan kalian nulis itu hanya dengan satu warna. Ketika satu warna itu banyak yang dicoret itu nanti akan bingung. Makanya di sini Bapak tunjukkan ada 2 jenis
pengarsiran. Yang satu pengarsiran bukan daerah penyelesaian, dan yang satunya adalah yang daerah penyelesaian ya. Oke, kita ambil contoh dari soal ini, maka kita akan peroleh modelnya seperti ini ya. Nah, yang langkah pertamanya adalah cari titik potong terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di gambar ini ada berapa garis? Garis utamanya ada dua ya. Garis yang ini dan yang itu. Ada dua garis. Berarti langkah yang harus kita lakukan, kita pertama garis satu melalui titik. Kalau misalkan garis satu itu adalah ini, kita sebut saja garis satu ya. Garis satu, dan ini garis, dan yang di atasnya ini adalah garis kedua ya. Oke, dari garis satu dan kedua ini kita misalkan garis satu ya, perhatikan di situ. Garis satu itu memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X di sini ya. Di sini. Aduh, sorry. Ya, memotong sumbu X di sini di 4. Ya, di sini karena memotong sumbu X di 4, maka dia titik potongnya adalah 4,0 dan 0,8. Di sini adalah X-nya 0, X-nya 4, Y-nya yang 0. Sedangkan yang di atas X-nya 0, Y-nya 8. Makanya dia memotong sumbu X dan Y di 4,0 dan 0,8. Jadi garis pertama ini melalui titik 4,0 dan 0,8. Bagaimana cara membuat pertidaksamaannya? Ingat kemarin di video pertama kita sudah membahas bagaimana cara cepat membuat persamaannya, atau di sini kasusnya dibentuk nanti menjadi pertidaksamaannya. Di mana? Coba perhatikan. Di sini yang memotong sumbu Y adalah 8 dan yang memotong sumbu X itu adalah 4. Kita balik. 8 ini menjadi koefisien dari variabel X dan 4 menjadi koefisien dari variabel Y. Sehingga kita tuliskan pertidaksamaannya 8X tambah 4Y titik-titik 32 gitu aja dulu. 32 dapat dari mana? 32 diperoleh dari 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, tanda kurang dari atau sama dengannya dapat dari mana? Coba perhatikan garis pertama ini. Yang diarsir yang mana? Yang bagian atas atau yang bagian yang mendekati 0? Karena yang diarsir karena daerah penyelesaian itu adalah yang di bawah, maka di sini tandanya adalah kurang dari 32. Nah, kenapa kok ini ada sama dengannya, Pak? Sama dengan itu diperoleh dari, lihat, perhatikan garisnya. Garisnya di sini garis tegas atau garis putus-putus. Ketika dia garisnya garis tegas, maka dia ada sama dengan. Kalau dia garis putus-putus, maka sama dengannya tidak ada. Apa artinya sih garis putus-putus dan garis tegas? Garis putus-putus itu artinya garis tersebut tidak masuk ke dalam daerah penyelesaian. Nah, kalau di sini karena garisnya tegas, maka garis tegas itu menunjukkan bahwa semua titik yang ada pada garis ini merupakan daerah penyelesaian. Sehingga di sini tulisannya adalah 8X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 32. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan, semuanya kita bagi 4. 8 dibagi 4 dapatnya 2X, kemudian 4-nya dibagi 4 jadi Y ya. 4Y dibagi 4 jadi Y, kemudian 32 dibagi 4 sama dengan, dibagi 4 ya, sama dengan 6. Oh maaf, ini keliru, ini harusnya bukan 16 ya, tetapi ini seharusnya adalah 8. Kok 16? Ini salah ya, maaf, ini harusnya sama dengan 8. Ini ya, sama dengan 8. Jadi 2 kan dibagi 4 ya, 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Kemudian selanjutnya yang garis kedua yang ini dia memotong sumbu X di 6,0 dan memotong sumbu Y di 0,4, sehingga kita peroleh 4X tambah 6Y
itu kurang dari, kenapa kurang dari? Sama karena daerah penyelesaiannya di daerah di bawah. Kurang dari atau sama dengan 24. Ini juga bisa disederhanakan, semuanya dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2x, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3y, ketinggalan y-nya, kurang dari atau sama dengan 24 dibagi 2 adalah sama dengan 12. Oke. Ya, sehingga kita dapat persamaannya ada 2 pertidaksamaan di sini, yaitu 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 8 dan 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Selanjutnya ada lagi nggak yang tertulis? Ada, lihat, perhatikan di sini nilainya kan lebih dari 0, semuanya lebih dari 0. Maka ada 2 syarat yang kita masukkan, x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Ya, bisa dipahami kira-kira. Kalau belum, coba diundurin lagi videonya, kemudian kalian coba pahami. Kalau misalnya belum paham, silahkan didiskusikan sama temennya. Kalau masih belum paham juga boleh tanyakan Bapak di Telegram. Oke, untuk program linear, pesan Bapak dalam belajar program linear ini, jangan bosan untuk selalu membaca dan berlatih. Dan satu lagi, jangan lupa ketika belajar selalu berdoa agar Allah memudahkan segala apa yang kamu pelajari ini, ilmunya itu bermanfaat dan masuk ke dalam otak itu gampang. Jadi kamu harus banyak berdoa juga. Jadi kalau kamu hanya belajar saja tanpa berdoa, itu namanya orang sombong. Dan ingat, ilmu itu datangnya dari mana? Dari Allah. Sehingga kalian juga harus memohon kepada Allah untuk memudahkan ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga ilmu yang kalian terima itu gampang sekali. Ya, nanti setelah video ini nanti Bapak akan kasih latihan. Coba kamu kerjakan latihannya sampai mendapatkan ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tadi di video kali ini ada 2 sesi ya. Tadi bagaimana cara menentukan pemodelan matematika dalam bentuk, dalam cerita konteks dalam soal kontekstual. Yang kedua dalam bentuk dialog. Dan langkah-langkahnya gampang sekali. Oke, mungkin itu saja video kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada kesalahan silahkan sampaikan ke Bapak. Insya Allah nanti Bapak berikan. Kalau semuanya segala kekeliruan itu dari Bapak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.